warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Apa itu pengembangan kurikulum? Nah, mari kita bahas. Yaitu pengembangan kurikulum adalah proses sistematis yang dilakukan untuk merancang, merumuskan, dan memperbaharui kurikulum yang digunakan dalam suatu sistem pendidikan. Adapun juga tujuan utama dari proses pengembangan kurikulum ini, yaitu untuk menciptakan kurikulum yang relevan, efektif, dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya di masyarakat. Yang kedua ada tahapan proses pengembangan kurikulum. Nah, jadi tahapan proses pengembangan kurikulum ini ada 3. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan sosial dan budaya. Dan yang ketiga, kebutuhan dunia pendidikan. Terus yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang pertama ada prinsip pengorganisasian materi, yaitu meliputi 3 jenis. Yang pertama, berjenjang, berkesinambungan, dan integratif. Terus yang selanjutnya yaitu pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Nah, yang pertama ada metode pembelajaran, meliputi 6 bagian. Jadi metode pembelajaran PA itu ada 6 bagian. Yang pertama itu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, dan yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode studi kasus, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang selanjutnya pemilihan metode strategi pembelajaran PA itu ada pun juga strategi pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran itu ada 3 bagian. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pembelajaran berbasis konseptual. Dan yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Baiklah, yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum ini ada 5. Yang pertama, faktor filosofis. Faktor filosofis, kurikulum harus memiliki dasar filosofis yang jelas agar dapat membentuk peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, jadi faktor psikologis ini sangat berperan penting dalam menyusun kurikulum yang sesuai dan dalam pengembangan yang kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga ada faktor sosiokultural. Jadi faktor ini yaitu masyarakat dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap isi dan metode kurikulum. Nah, yang keempat ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Jadi perkembangan IPTEK ini menuntut kurikulum untuk lebih adaptif dan inovatif. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada faktor religius dan spiritual. Faktor ini yaitu kurikulum PAI harus berbasis pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan.